harus menghormati proses hukum yang ada. Banyak kalangan menilai bahwa majunya Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan mulai kencang untuk dijegal dengan berbagai cara yang tidak demokratis dan tidak etis. Penjegalan-penjegalan itu antara lain dengan kehadiran lembaga-lembaga survei bayaran yang kerap merekayasa atas pesanan kelompok-kelompok tertentu agar Anies ditempatkan di peringkat ketiga yang semuanya direkayasa. Penjegalan lainnya yakni lewat Nasdem, partai pengusung Anies yang sekjennya baru saja dijadikan tersangka. Tudingan pun diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang diklaim berusaha untuk mengamankan kelompok-kelompok dan kepentingannya agar pihaknya aman setelah tak lagi menjabat sebagai kepala negara pasca pemilihan presiden tahun 2024. Itu sih bukan cawe-cawe, tapi main playmaker, defense, ofensif. Ya, tiga-tiganya, playmaker, defense, ofensif. Dia bisa panggil, dia bisa manggil ketua-ketua partai di istana, itu kan udah keliru. Kalau mau ketemu ketua partai, jangan di istana dong, di kantor partai politik di mana kan. Tapi jangan undang semua. Kalau you mengatakan sebagai politisi, pejabat politik, Anda bukan pejabat politik kepala negara. Beda antara pejabat politik dan kepala negara. Sebagai kepala negara, Joko Widodo diminta untuk bijaksana sebagai pembina partai politik dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di luar semua interes kelompoknya. Kalau pejabat politik itu adalah bukan presiden, bukan kepala negara. Pejabat politik itu adalah ketua partai, ketua MPR, itu pejabat politik. Presiden itu pejabat publik, dia mewakili rakyat. Nah itu ya saya kira harus Jokowi segera merubah style. Artinya tidak perlu menunjukkan ketidaksukaannya kepada Anies. Itu paling penting. Cukup kalau Anda tidak menginginkan Anies, ya udah nggak usah ikut-ikutan gitu kan. Biarkan demokrasi berjalan, biarkan demokrasi menjemput sistemnya sendiri gitu. Jangan mendesain sistem itu. Ya. Jadi seolah-olah presiden ini jadi ketua tim sukses, Pak. Jadi sekretariatnya tim sukses di istana ini. Ya, ini saya no comment soal itu. Saya no comment soal saya hanya menjadi penonton dan geli melihat itu gitu. Artinya kalau jika sudah berjalan campur, berarti mencampuri kan? Ya. Telah terjadi campur pilpres kan? Nah, saya kira memang seorang presiden yang bagus itu adalah dia netral. Dia adalah menjadi seorang presiden yang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda partaimu, berbeda suku bangsamu, tapi presiden cuma satu, itu Jokowi, maka dia harus berdiri tengah-tengah. Itu yang benar. Kami dulu ketika pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal, itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal. Gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3, tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Oh no! Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, tungguin aja. Yes! Wah, kaget. Katakan saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa, aku juga ingin tahu jawabanmu. Saat sendiri
Aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa. Aku juga ingin tahu jawabanmu. Oh, oh, oh. Andai kau tahu, ku harap jawab darimu agar